Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berperilaku dewasa walaupun umur belum terlalu tua. Karena salah satu ciri-ciri orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang berpikiran, bersikap dewasa. Bersikap dewasa tidak tergantung umur. Ada yang masih muda tapi sudah berpikiran dewasa, matang, bijaksana, sehingga dia menjadi bagian daripada keindahan akhlak. Dan tidak sedikit orang yang usianya tua tapi tidak dewasa, belum begitu dewasa. Ciri yang paling khas, kalau anak kecil kekanak-kanakan itu lucu, tapi kalau orang sudah mulai berumur tua kekanak-kanakan menjengkelkan. Jadi kalau anak-anak kecil dengan sifat kekanak-kanakannya gemesin. Tapi kalau kita semakin tambah umur, SMP, SMA, tapi masih kekanak-kanakan, jengkelin, ya. Bikin jengkel, annoying. Orang yang bikin jengkel, sama. Ada orang-orang yang masih SMP sudah mulai matang sikapnya. SMA lebih matang, kuliah lebih ajeg, menikah lebih mantap. Dan kalau sudah umur 40 tahun, wah sudah. Life is beginning at 40, 60, 70. Tergantung umur masing-masing. Tapi ajeg. Mari kita sedikit bahas sambil kita tafakuri pribadi Rasulullah SAW. Siapapun yang mengingat Nabi pasti akan membayangkan Rasul seorang pribadi yang sangat mature, matang, tenang, ajak, full mengendalikan pikiran, mengendalikan lisan, mengendalikan nafsu, mengendalikan dirinya dengan prima. Sehingga setiap tutur katanya, sikapnya selalu syarat dengan makna, syarat dengan manfaat. Sama sekali tidak terbayangkan Rasulullah kekanak-kanakan. Pernah ada sebuah negara yang presidennya itu lucu sekali. Lari-lari di panggung sambil loncat-loncat. Tidak terbayangkan Rasulullah, para sahabat berperilaku demikian. Mari kita bahas dulu sekarang anak-anak. Kita semua pernah anak-anak. Kalau segala sesuatu pada tempatnya, adil namanya. Anak kecil berperilaku kekanak-kanakan, itu lucu. Karena agak repot kita melihat balita sudah dewasa, ya, berjanggut. Ini bukan masalah fisik, hadirin. Agak mantap sekali ya, kita mempunyai adik. Sambil berbaring tuh, kakak sudah tahajud belum? Bisa lari kita, hadirin. Kita senang lihat anak kita lucu. Di rumah ada cucu lucu. Kadang-kadang berkelahi, berantem satu sama lain, pamer ini, pamer itu, caper. Cari perhatian, manja. Karena itu masanya, jadi kita bisa menerima. Tapi kalau sudah masuk ke SMP, manja, itu bawaannya enak lihat itu. Di kelas manja, pengen terus ngegelendot ke orang tua. Kalau TK, A, TKB masih mending. Tapi kalau sudah kuliah harus diantar orang tua. Saya kira bermasalah, hadirin, sambil ngempeng dan sebagainya. Ini terlalu dramatis ngambil contohnya. Beberapa sifat kekanak-kanakan. Satu, manja. Manja. Anak kecil itu manja.
Kalau sebagai orang tua masih manja kepada nenek, kakek, memanja ke atasan, ini tidak dewasa. Harus sudah siap matang. Nabi Muhammad lahir tidak pernah bisa melihat ayahnya, tidak sempat bermanja-manja kepada bapak. Usia 5 tahun menjelang 6 tahun, ibunya wafat. 5 tahun balita sudah tidak bisa manja lagi ke orang tuanya. Dari kecil sudah tough, sudah mulai mandiri, kuat. Ciri lainnya kekanak-kanakan adalah senang mencari perhatian. Apa saja, dengan barang, dengan sikap, dengan keributan, ya. Kadang naik ke kursi, loncat-loncat. Begitulah orang-orang yang masih kekanak-kanakan, fokusnya adalah caper, cari perhatian orang. Bisa dengan perkataan, sikap, dengan aktivitas. Nah, orang-orang yang mature, yang dewasa, matang, tidak ada keperluan mencari perhatian orang. Keperluan kita adalah memperhatikan. Coba orang tua dan anak, bisa dibayangkan tidak? Mana yang mencari perhatian? Anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Coba kalau anak sedang duduk, lalu ibunya loncat-loncat, goler-goler kiri kanan. Kata anak, yang terbalik bu, ini giliran. Halo, lebih dahsyat lagi, bapak pulang kantor lucu, aceleng-acelengan ya. Sedang anak tafakur di atas sajadah. Anak cari perhatian wajar, tapi orang tua sibuk cari perhatian tidak pada tempatnya. Orang tua tuh sibuk memperhatikan. Anak cari perhatian, orang tua memberi perhatian. Begitu kan? Jadi semakin matang dan dewasa, keperluan kita untuk ingin diperhatikan orang tuh harus semakin minim. Karena itulah yang akan membuat kita jadi acting. Semakin kita ingin diperhatikan, kita jadi caper. Nah, ini tidak bagus bagi orang yang ingin berperangai dewasa. Justru semakin tua ini, kita semakin bisa empati, memperhatikan yang lain. Kalau kita masih sibuk ingin diperhatikan, memang kita kekanak-kanakan, pindah. Kalau waktu kecil kita ingin diperhatikan orang tua, kalau makin dewasa kita ingin jadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sah. Kalau ke orang kita sibuk ingin jadi pusat perhatian orang, kita akan kekanak-kanakan. Tapi kalau kita sibuk ingin menjadi pusat perhatian Allah yang Maha Tahu, kita akan ikhlas dan dewasa. Ciri lainnya kekanak-kanakan, nggak mau kalah. Kita jarang menemukan anak bijak, ya. Ketika diskusi atau mainannya diambil, pasti ada kecenderungan mempertahankan dulu. Baru sesudah proses negosiasi yang alot dan dahsyat, baru dia memberikan mainannya. Sesudah ibunya memberikan mainan yang lebih bagus. Jadi kalau kita termasuk orang yang susah gitu ya, mendapatkan masukan, kritik, saran, itu salah satu sifat kurang dewasa. Kekanak-kanakan nggak mau disalahin, tidak mau disalahkan, dia akan egois, dia akan mau menang sendiri. Allah ciptakan anak-anak begitu tuh untuk jadi pelajaran bagi kita yang tua, yang sudah lebih tua. Saya mirip dengan anak nggak? Jangan sampai cucu dengan nenek kembar, ya. Bagai pinang di belah kampak, besar sebelah tetapi sama pinangnya. Jangan sampai kita dengan anak nih, di sini udah mahasiswa pulang kampung berantem dengan TK, gulat, adiknya di smackdown. Ini kan terlalu kekanak-kanakan, dia tidak layak kuliah. Perhatikan kalau ada orang memberikan masukan ke kita, memberikan saran. Bagi orang yang semakin dewasa, matang, dia akan menikmati saran kritik karena tidak ada ruginya sama sekali.
diberikan kritik, saran, itu malah itu yang kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Aneh, ketika masuknya saran, kritikan, kita malah jengkel, membentengi diri, bahkan sibuk menyerang. Ini aneh, sangat kekanak-kanakan. Harusnya kita bersyukur. Lihat kita bercermin, apakah kita marah ke cermin? Ketika di mata kita atau di hidung kita ada upil, kurang ajar, cermin, ngaca loh. Kita kan tidak rewel, tinggal colek, beres saja. Hadirin sekalian, orang-orang yang egois itu kekanak-kanakan. Karena semakin dewasa harusnya semakin senang berbagi. Bisa dibayangkan orang tua yang egois. Ketika anaknya lapar menyusui, rebutan tuh dengan anak. Makanan dimakan oleh ibunya. Nenen, diam kamu, ya. Nanti habis energi ibu. Enggak mungkin. Rebutan dengan anak, dimakan dulu. Enggak mungkin. Orang tua pasti mengalah, benar? Bahkan lebaran, ada tuh sebuah keluarga enggak punya uang. Lebaran nggak bisa beli baju untuk anak-anaknya, tapi kreatif si ibu tuh. Tetap aja lebaran anaknya punya baju baru. Tapi bapak pas ke masjid, sarung mana mah? Rupanya itu yang jadi 3 hadirin. Kreatif. Tapi dah rela tuh. Tidak mungkin gitu orang tua egois, enggak, orang yang dewasa tuh. Jadi egois itu hanya sifat kekanak-kanakan. Lalu apalagi ciri orang yang kekanak-kanakan? Selain suka pamer, lihat mobil-mobilan pamer, kulkas-kulkasan pamer, boneka pamer, segala dipamer-pamerkan. Ada yang sampai tua kerjanya pamer terus. Tua sih tua, tapi enggak dewasa. Punya mobil 15, bangun tidur langsung ke garasi ngitung mobil tuh 2, 3, 4, 5, 6 tambah 5 sama dengan 11. Dah masuk lagi ke kamar, pakai enggak, ya senang memiliki. Anak-anak kan begitu, bener? Senang semua milik dia. Tapi kalau orang udah dewasa senang berbagi. Halo, ini kita lagi mikirin siapa kan? Harus mikirin diri sendiri, jangan oh ini persis nih ibu saya. Kata ibu, ya Allah ini lagi cerita anak saya. Jadi ceramah ini nggak merubah siapa-siapa, karena hanya sibuk mencari sasaran yang lain. Ayo hadirin, kita periksa diri kita. Anak-anak tuh sangat senang sekali berceloteh, segala diomongin, benar? Bunyi aja terus. Lincah aja sana sini. Bisa terbayangkan tidak orang yang sudah dewasa begitu? Enggak. Bisa terbayangkan para sahabat Rasulullah lincah sana sini, ngomong terus. Segala diomongin. Tidak, itu hanya dunia anak-anak. Semakin dewasa, semakin berpikir keras untuk apapun yang dikatakannya. Celetak-celetukannya, komentar-komentarnya, termasuk gerak-gerik badannya. Anak kurang berpikir panjang dengan apa yang dia katakan dan dia lakukan. Makanya dia naik ke kursi lagi bertamu, loncat di rumah orang. Kan tidak mungkin kita masuk ke rumah orang, ya loncat. Wah iya error ya. Pakai sorban lagi, tambah penyakitan. Halo. Ini serius hadirin. Karena salah satu ciri orang yang betul-betul berakhlak baik adalah kedewasaan pada dirinya. Juga anak kecil suka ngejatuhin orang lain. Oh si kakak nggak mandi. Kamu juga dek. Dua-duanya. Pada satu sudah semester akhir tuh. Yang satu TK, kakak belum mandi, kamu juga. Dua-duanya harus pakai toga ini hadirin kalau di wisuda tuh ya.
sama-sama kurang lulus. Ini serius, makin dewasa sepatutnya semakin sibuk mengevaluasi dirinya, bukan sibuk mencari kambing hitam. Pikiran pendek, kita ingin selamat, orang lain yang salah. Nah, orang tua yang dewasa tidak mungkin menyalahkan anak-anak. Suatu saat ada ibu-ibu tukar pikiran, anak saya ini nakal sekali. Menurut ibu apa sebabnya? Menurut saya sebab pertama adalah bapaknya anak-anak. Si bapaknya anak-anak ini nggak jadi contoh. Di rumah jarang, ilmu agamanya dikit, kelakuannya tidak baik. Ini hasilnya jadi anak begini. Selanjutnya gimana menurut ibu? Yang kedua sekolahnya, pada itu sekolah Islam, bayarannya mahal. Ini guru-gurunya borju, seneng sama duit. Jadi aja nggak anak-anak saya nggak keurus. Ada lagi yang mau disampaikan, teman-temannya ngararaco, nggak ada yang benar. Itu orang tua teman-teman tuh nggak ada yang ngedidik sehingga anaknya ngaco dan berefek kepada anak saya. Terus gimana tuh Bu? Ada satu lagi penyebab anak saya begini, teknologi. Gara-gara teknologi, sesudah adanya internet, handphone, ini efeknya anak saya jadi begini. Lengkap sudah hadirin. Itu penjelasannya. Jadi yang ngaco siapa? Beliau. Yang kekanak-kanakan ya ibunya, karena ibunya lebih sibuk menyalahkan siapapun. Kalau anak kecil nyalahkan, ini gara-gara tetangga. Ini kucing Bu yang makan asin, sambil dimakan asinnya oleh anak itu. Sama kan ketika prank, siapa itu? Kucing. Dasar anak-anak. Halo. Tuh udah lucu kalau ingat anak-anak begitu. Coba sekarang aki-aki kurang, siapa itu? Kucing. Makin nggak yakin. Halo. Ente pada senyum nggak sih para pendengar teh? Hadirin sekalian, ini serius nih, serius. Kita harus, ini aja gurau saya bisa menunjukkan ketidakdewasaan diri saya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai umur nambah tua, tapi tidak juga jadi dewasa. Karena bahagia, mulia, selamat, itu tergantung kedewasaan kita. Bisa usia muda dewasa, ada. Masih SMP, sudah tenang, mantap. Kata kuncinya apa sih? Mengendalikan diri. Anak-anak tuh hampir nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengendalikan keinginannya. Coba anak ingin balon, wah, gogoleran di pinggir jalan. Benar? Saya pernah lihat begitu, pernah ya anak saya ya. Goler, aduh di supermarket gogoleran adin. Karena punya keinginan gulutuk atau tiap orang teh melihat. Semuanya nggak ada yang ini apa, nggak ada yang marah tuh. Karena lihat ini wajar anak kecil ya. Nah sekarang bisa dibayangkan bapaknya gogoleran di supermarket kunaon ya. Langsung telepon ambulans kan. Nah hadirin sekalian, ayo kita mulai periksa, tafakuri perilaku kekanak-kanakan dan apakah ini masih ada pada diri saya atau tidak. Semakin kita tidak bisa menilai diri kita, tidak ada yang akan berubah. Hati-hati nih para orang tua, jangan sampai kita hanya jadi tua tapi mulut ngomel. Salah satu ciri kekanak-kanakan adalah walaupun tua tidak bisa ngerem mulutnya. Asal ingin ngomong-ngomong, ingin berkomentar-komentar, mau marah-marah, mau celetak-celetuk. Anak mah jarang meraba perasaan orang. Tapi anak kekanak-kanakan tuh jarang empati lah ya. Walaupun ada yang melakukannya, kita senang dan menganggap anak ini dewasa. Nah kalau kita sampai orang tua nggak punya kemampuan menahan emosi, nggak bisa kemampuan mengendalikan keinginan,
nggak bisa punya kemampuan menjaga lisan, itu kita kurang dewasa. Walaupun tua, walaupun kakek, walaupun nenek, walaupun jadi pemimpin, banyak pemimpin jabatannya tinggi, tapi tidak dewasa kelakuannya tuh. Pamer, banyak ngomong, egois, merendahkan orang, suka menjatuhkan orang lain, dengki. Jadi kekanak-kanakan kan pendengki. Kasih mainan dua. Makanya ada teknik yang bagus. Biasanya kalau anak kecil kan rebutan. Ada pisang, mau. Gini, kakak, adek boleh. Pisangnya satu. Siapa yang mau duluan? Saya. Nah, nih, kalau kakak ngambil duluan pisang ini, nanti bagi dua, ya. Kakak yang motong, adek yang ngambil duluan. Oh, si kakak yang motong, ada yang ngambil duluan. Dia mikir, kalau pikir gede sebelah, yang gede dia ambil si adek nih. Itu latihan adil. Halo, kepikir tidak nih? Jangan sampai dia yang motong, dia yang milih, pasti dia ambil yang gede. Kalau kakak mau motong, siapa yang motong? Kakak, dede. Ya udah, kalau kakak motong, nanti dede yang ambil duluan. Dia pasti mikir, kalau dia gedein, diambil si dede, akhirnya pasti adil. Mungkin ya. Mari ibu, bapak, para pendengar, ulang tahun itu bukan untuk dirayakan dengan ketidakdewasaan, ya. Jangan sampai ulang tahun pernikahan atau ulang tahun emas atau usia ulang tahun setengah abad, tapi perayaannya menunjukkan kekanak-kanakan. Naik pangkat, jabatan di kantor harusnya makin dewasa. Jangan sampai makin tinggi jabatan kelihatan tidak dewasa. Ya intinya tuh tidak bisa mengendalikan diri. Anak-anak tuh agak sulit mengendalikan dirinya. Pikirannya, omongannya, emosinya, keinginannya, ketakutannya. Semakin dewasa, kata kuncinya adalah semakin bisa mengendalikan diri. Dan bisa mengendalikan diri kalau sibuk dengan zikrullah. Ingat ke Allah. Ingin punya sesuatu, ingat Allah lah yang memiliki dan menentukan keinginan. Kita takut sesuatu, ingat ada Allah yang kuasa melindungi. Dengan kata lain, kedewasaan yang asli sangat berbanding lurus dengan tingkat zikirnya kepada Allah. Tingkat keyakinan, tingkat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya demikian ilmu dewasa. Sambil ngomong begini saya juga lagi mikirin, saya dewasa enggak ya? Ada yang rada dewasanya, tapi ada juga yang kurang dewasanya. Sepertinya bahagia tuh kalau kita udah benar-benar bisa mengendalikan niat, mengendalikan mata, pikiran, pendengaran, lisan. Kedewasaan adalah pengendalian diri. Dan supaya bagus kendalinya adalah fadhkuruni adzkurkum. Makin fokus ke Allah, kita makin terkendali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jika ingat kepada Allah. Anak rada susah diajak zikir. Makin tua harusnya makin banyak zikir. Masya Allah. Pengumuman besok, hari pengajian besok subuh di Al-Hakim BSD, jam 8 di Al-Azhar BSD, jam 10 di Istiqlal. Bagi saudara-saudara yang berada di Jakarta dan sekitarnya yang menyimak silahkan. Lalu santri siap guna angkatan 31 sudah dibuka pendaftaran. Silakan, ini khusus untuk yang mau menempa diri Sabtu dan Minggu
ya hanya 2 hari dalam seminggu. Datangnya juga asar, pulangnya asar. Aslinya sih 24 jam, sehari semalam, ya. Silakan manfaatkan. Ini pesantren tidak dipungut biaya. Kan ada yang, aduh bisa enggak pesantren di Darut Tauhid gratis nih, yang ini, ya. Usia disesuaikan saja. Mulai berapa umur? 17 tahun, sweet 17 sampai 71, ya. 40 hadirin. Ini agak banyak latihan fisiknya. Apa sih goalnya? Ya menjadi ahli, seorang yang mandiri, yang bisa khidmat dan pelopor. 3 nanti pelopor. Jadi kalau ada kebaikan, kita harus jadi memelopori kebaikan. Ada bencana, kita melopor. Ada yang harus butuhkan pertolongan, pokoknya harus jadi pelopor kebaikan yang punya jiwa khidmat. Jadi sepiing pamrih. Gimana teh terusannya? Rameing gawe tuturi handayani ingarso sing tulodo apa? Ing madya mangun karso tuturi handayani rawe-rawe rantas malang-malang putung. Wah, kumpul-kumpul hadirin ya. Tapi itu benar. Di depan jadi teladan, di tengah memotivasi, di belakang mendorong. Masya Allah. Silakan bagi yang mau berlatih, santri siap guna yang bisa mandiri dan memandirikan. Jadi tidak cukup bisa mandiri, tapi kita juga bisa membantu orang mandiri. Seperti DPU harus mandiri tapi juga memandirikan orang. Nomor teleponnya, websitenya adalah ssgdt.darutauhid A-nya 2, I-nya 2, .org. Yang mau telepon ini, teleponnya gampang. 085 100 500 SSG 556. Ini beli dari mana yang gini-gini? Ada yang jual. 085 100 500 556. Ini namanya telepon gagah ya. Biasanya kan nomor cantik. Sekarang yang nomor wanitanya 081 320 220 556. Selanjutnya informasi, ini lagi banyak yang ingin ikut umroh. Umroh yang bulan Februari berangkatnya tanggal 5 sampai tanggal 12. Jadi di MK Travel dan KBIH itu ada yang mau bintang 5 ada. Lagi mana uangnya ada ya. Dan mau fasilitas. Efeknya adalah pesawatnya yang bagus, kemudian hotelnya dekat dengan masjid. Itu resiko ya. Resiko bayar mahal, makanannya prasmanan enak. Ada yang bintang 4. Aslinya begini ya. Yang bintang 4 yang digunakan oleh travel kami ini sebetulnya bintang 5 juga. Ajiat Makarim, Syuhada. Cuman agak ke belakang sedikit. Beda berapa meter. Sebetulnya yang tower itu yang tinggi ya, jam-jam tower itu kalau dibaringkan, jadi dia berbaring gitu. Teh sama jauhnya hadirin. Cuman karena dia ke atas dianggap pendek begitu. Jadi dianggap dekat. Jaraknya hanya beda beberapa puluh meter. Itu sudah masuk bintang 4. Dan itu sudah penuh semua. Lalu ada lagi penerbangan satu tinggal 15 orang kalau mau ikut, yaitu yang bintang 4 Asyuhada ini sebetulnya bintang 5, cuman ke belakang sedikit. Silakan kalau mau ikutan. Kalau tidak salah infaknya itu biayanya sekitar 2.100.
$2.150 per orang. Sebelumnya ada yang lebih murah lagi 1.800 menggunakan Emirat, tapi sudah penuh semua. Semuanya ada 6 bis untuk penerbangan. Ada juga nanti yang agak murah bulan Maret. Itu sekitar $1.000 ditambah. Itu mah hanya pesawatnya aja ya, sampai ke sana nganggur kan kurang enak hadirin. Jadi sekitar 1.675-an, 1.950-an mungkin ya. Itu bulan Maret ada penerbangan khusus yang kita juga udah siapkan. Jadi ada mau berapa budgetnya, tapi yang sangat murah 15 juta nggak bisa. Karena pesawatnya aja udah 13,5 juta. Kecuali kalau ke sana terus jalan kaki mengarungi padang pasir. Ada kemungkinan gak bisa ya, pesawatnya aja paling murah 1.050 dolar, itu kali kurs sekarang udah 14 juta ya, 14 juta belum visa, belum ngurus tetek bengek itu. Jadi kalau ada yang berangkat 15 juta ya itu akibatnya terlantar di Bangkok. Jadi terbang ke Bangkok, udah itu kenapa kok ada yang terlantar? Jadi gini, ada yang beli tiketnya ketika jamaah sudah terkumpul. Ada ini baru dia cari tiket. Akibatnya ketika habis tiket tunda lagi, cari sisa-sisa dari orang. Nah, itu dapat tiket berangkat belum tentu dapat tiket pulang. Atau misalkan kelewat dulu ke Bangkok. Ke Bangkoknya nyampe, tapi dari Bangkok ke sananya belum tentu dapat penerbangan. Jadi terlantar di Bangkok atau di mana gitu. Nah, alhamdulillah Allah memberikan rezeki sehingga kami bisa blocking seat. Jadi 1 tahun beli 1.500 seat misalkan ya, $200 uang muka duluan. Jadi udah syariatnya udah disiapkan dari awal tanggal berapa. Itu yang menyebabkan alhamdulillah ya semua ini pertolongan Allah. Beberapa travel yang sudah dititipi rezeki bisa blocking seat lebih ajak. Makanya pemerintah mengatakan kalau mau umroh, kan ada yang nanya, kalau haji gelarnya haji, kalau umroh gelarnya apa? Itu yang dipanggil om, itu kan om itu teh umroh. Kekanak-kanakan bis kan. Sudah tersenyumnya berhenti atau jadi cengar-cengir semua. Sampai di mana tadi saya bicara ya? Jadi saya lupa nih. Umumnya saya justru ingat itu terus. Oh, pemerintah mengatakan 5 pasti. 1, kalau nggak salah saya baca, pastikan harganya, pastikan pelayanannya. Hotelnya harus pasti dulu. Harganya jangan sampai murah, tapi pas daftar ini belum tambah ini loh, ini belum tambah ini. Jadi pas itu murah, hanya 16 juta misalkan, tapi pas daftar ini belum pakai visa udah $70 sendiri, dan ini belum pakai bis, nanti nambah jatuhnya sama. Nggak boleh bohong, bet aja segitu. Nah, pastikan harganya, pastikan juga pelayanannya di sana. Hotelnya harus jelas itu berapa meter, harus ada fotonya dan bagaimana fasilitasnya. Jangan sampai nyebut dekat padahal jauh, bohong. Yang ketiga, pastikan travelnya, izinnya ada enggak. Jangan sampai bodong, jangan sampai ngumpulkan jamaah padahal tidak ada izin. Pastikan izinnya, pastikan harganya, pastikan pelayanannya, terus pastikan visanya juga, keberangkatannya itu, maaf jadi lupa ya, harus serba pasti secara syariat. Jadi kalau serba enggak jelas, ya hati-hati. Maaf hadirin, ini cerita ini bukan mau ngejelekan, enggak ya, cuman jangan sampai semangat tinggi untuk umroh tapi keterbatasan pemahaman, uang terbatas, dengar orang murah. Kan para orang-orang yang tidak takut ke Allah mah haji susah, kuotanya lama, pengen segera ke Mekah, uang ada, itu yang dijadikan. Apalagi yang
terbatas pengetahuannya, akses informasinya, ngumpul, apalagi yang suruh ini ngajak yang lain, ini kan tertekan. Nah dia udah berangkat, yang udah setor-setor nggak jadi berangkat, jadi dikejar-kejar oleh 10 orang, 20 orang. Makanya jangan sembarang ngajak orang lain yang akan berbuah kitanya jadi bulan-bulanan kalau tidak serba pasti secara syariat. Nah itulah, mungkin ada yang mau nanya nomor teleponnya 0838 20 20 11 11. Berapa? 0838 20 20 11 11 Dek. 08. Iya, hampir aja diajak umroh. Aduh, begitulah ya. Pas tahu nggak berhasil baru ngeluarin ilmunya. 0838 20 20 11 11. Silakan di SMS ke sana untuk bulan Maret. Dan ini juga ada yang berangkat bulan Maret. Dan nanti itu ada paket namanya paket barokah ya, yang silakan dimanfaatkan. Mohon maaf ya ngomong seperti ini, tapi karena banyak yang ingin tahu sehingga mudah-mudahan manfaat. Banyak travel-travel yang bagus dan lebih bagus dari MK Travel. Silahkan pilih yang mana saja. Yang paling penting bisa diterima oleh Allah ibadahnya. Kita udah lama nggak ngobrol, silakan pertanyaan. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi ini di 022 2017 076. Bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi ini. Silakan sahabat MK di 022 2017 076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62 22 2017 076. Sudah ada bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, hubungan dengan penuturan AA tadi tentang sikap kekanak-kanakan. Tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang masalah serius, Bu, punten, Ibu yang baik. Ya. Sebentar ya, ini agak terputus-putus suaranya. Boleh Ibu jauhkan sedikit dari mikrofon handphonenya ya? Maaf. Ya. Begini seandainya kita dalam suatu posisi yang dalam agama itu dibolehkan, dan hal ini poligami. Kemudian memang sebagian orang tidak bisa menerima. Tetapi ketika hal ini menjadi sesuatu yang harus dibuka, jadi ada yang menerima dan tidak, keputusan itu diambil dengan cara orang-orang yang memang tidak setuju. Nah, kira-kira saya juga tidak ingin bersifat kekanak-kanakan, tetapi dari sudut pribadi, ya kalau memang tidak apa-apa. Tetapi kalau agama membolehkan itu, bagaimana cara membela diri yang baik sehingga hak dan lain-lain itu tidak hanya diputuskan oleh pihak yang tidak setuju gitu. Bu, sebentar ya Bu. Baik, Pak Operator bisa menyimak? Kurang begitu jelas juga. Kurang begitu jelas. Ibu tidak salah ya Bu ya. Ini mungkin sinyal yang dari handphone di sekitar Ibu. Episodenya sedang begini. Ya. Sudah diulang, barusan saya nanya sana sini sama agak bengong Bu. Ya. Oh gitu. Iya Bu. Ibu. Ya. Maaf ya, nah pas ini jelas. Tapi pas Ibu bicara tadi kurang bisa dipahami. Bukan ibunya yang tidak bisa dipahami ya Bu, tapi itu sinyalnya. Baik ya. Insya Allah kalau sudah jelas terusan aja. Bu, sama itu juga terusannya kurang jelas. Ibu mudah-mudahan jadi amal soleh ya Bu ya. Lain kali kita sambung. Maaf pisannya Bu. Assalamualaikum. Ya kadang-kadang beginilah takdir ya. Takdir itu nggak pernah permisi dulu, nggak pernah direncanakan. Ingat yang ditempeleng itu.
Dah nanti diceritakan ya. Silakan. Baik, kami persilakan kembali sahabat MK di 022-2017076. Bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi ini di 022-2017076. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dengan Ibu siapa di mana Ibu? Di Ambawah di Cilenyi. Ya, silakan. Agim, saya mau nanya. Iya. Saya koordinator DPU di Cilenyi. Saya menyebarkan kancelengku sekitar ada 30, tapi ada yang kembali ke saya, tapi ada yang disalurkan ke tempat yang lain. Itu boleh apa enggak? Dan Ini Allah tahu apa yang ada di hati saya, Bu. Ini dalam mana, Bu? Wah, ini mah mantap tuh, Bu. Saya mau melihat bagaimana penggugur dosa Ibu. Coba diulangi, Bu. Oh, ini mah pulen ya. ini udah ada 5 kanceleng akib yang saya mau setorkan. Masya Allah. Ibu mengapa mau melakukan hal ini, Bu? Ya mungkin amal kami, mungkin orang-orang mah bisa ke Mekah, umroh. Saya kan belum bisa, hanya baru bisa ngedoa. Makanya saya ngajak sekitar daerah Puskopat, Agim. Iya, Bu. Puskopat ini ya. Masya Allah, Masya Kanceleng Allah. bulanan sama menyebarkan ini. Tapi ada yang ini, ada 5 Agim yang nanti bulan ini disetorkan, insya Allah. Kemana nanti disetorkannya, Bu? Biasanya sering dijemput dari DPU. Masya Allah, dijemput ya, Bu. Ya tanggal 20 ini dijemput sama. Ibu senang melakukan ini kan nggak digaji, nggak dibayar. Enggak biarin aja karena Allah yang lebih ngasih lebih dari itu, Agim. Oh gitu ya. Ya. Pernah diremehkan orang, dihina orang gara-gara Ibu melakukan hal ini? Ada yang ada yang Nggak enak lah, gitu? tapi sama biarin aja. Gimana, nggak enaknya gimana, Bu? Ya kalau saya mah takut kalau tiap bulan berjanji nggak punya uang gitu. Tapi saya ya kan, tapi di sini kan sering ada tulisannya yang itu hati bareng siapa yang sedekah, Allah akan diganti, yang hadis rawahul Bukhari sering saya lihatin itu, jadi ada yang mau gitu. Aduh, Ibu, saya senang sekali. Saya teh lagi berhari-hari mikirin ini, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Insya diridhoi Allah. Allah, istiqomah aja. Amin, amin, amin. Salehah gitu aja. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ini yang kemarin dirapatkan dengan MKFM, dengan MK TV. Ini Ibu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Ya, dadah Ibu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Nah, pakai dadah kekanak-kanakan bisa. Dadah Bu. Teh kekanak-kanakan hadirin nggak mungkin ya, yang dewasa mah begitu. Terima kasih Ibu. Gini rekan-rekan. Jadi kan katanya yang dengar acara pagi ini sangat banyak, wallahu alam lah ya. Dan itu urusan Allah yang menghitung. Tapi begini, kan ada beberapa lembaga tuh ada dari dana dari luar negeri, sekian puluh miliar. Ada juga dana dari perusahaan-perusahaan besar, BUMN, ke nitip. Saya udah bilang ke DPU, dompet peduli umat, mana kencelengnya? Kita mah kembali ke zaman awal dompet peduli umat, intinya yaitu dari kencelengku ya. Nah seperti ini, kotak kencelengku ini. Nah dari uang-uang kecil ini aja kita kumpulkan. Sebetulnya tahun 2014 80% itu 30 miliar 300.000 orang terbantu oleh kencelengku ini. Tahun 2015 kemarin 52 miliar nih dari uang kayak gini nih ya, kenceleng ini. Tahun ini 2016 naik targetnya menjadi 72 miliar. Berarti hampir 3/4 juta orang terbangun. Dari kencelengku ini nanti ada yang jadi beasiswa untuk para penghafal Quran. Ribuan orang bisa sekolah. Yang sakit bisa diobati, rumah roboh bisa dibangun kembali, masjid juga dibangun, termasuk di jalur Gaza ya. 850 jutaan
dari sini. Jadi uang Rp1.000 yang kita keluarkan masuk ke Kencelengku ini nanti bisa jadi hafiz, masjid, rumah sakit, macam-macam. Dan dari sinilah nanti diharapkan kita dapat pahala yang sangat banyak. Tapi gimana nih, ini udah penuh, cuman tetangga saya sakit, keluarkan, kasihkan ke tetangga. Jadi yang paling penting dari program Kencelengku ini, kitanya yang bersedekah. Nah, kalau tetangga sakit kasih, itu ada yang dililit utang, udah kasihin aja uangnya. Atau masjid di sebelah saya perlu, kasihkan, nggak apa-apa uangnya, ya. Nanti isi lagi oleh kita. Nah, tapi kalau memang mau dikumpulkan, tinggal telepon, nanti kita himpun. Rencananya coba gini ya, kalau pendengar ini 100.000 aja lah yang mendengar ini di berbagai 100.000 pegang Kencelengku. Ngisi berapa coba sehari ini? 1.000 lah ya, ini wajah-wajah kita mada gimana ya. 1.000 sehari, sebulan berapa? 30.000, betul? Kalau sebulan 30.000 per Kenceleng nih, berarti 100.000 kali 30.000 berapa? 3 miliar, benar? 3 miliar. Berarti kali setahun, seberapa tuh, bantuin hitungin. 12 kali 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan berapa? Tetap 3 kan, 36 miliar. Kalau 100.000, kalau sehari 1.000, berarti kita hampir setengah juta orang nanti yang bisa kita bantu. Betul? Rp1.000 bisa kemana-mana. Gimana kalau kita naikin 2.000 sehari, 72 miliar setahun dari ini. Beres, hanya perlu 100.000 orang dari 240 juta orang Indonesia. Kita senang uang kita bisa jadi masjid, hafiz, dan dari sana balik doanya. Dari yang sholat ke kita, dari hafal Quran, dari guru, dari yang rumahnya hancur, dari yang sakit parah, yang dililit utang, kembali ke kita. Enggak ada yang enggak kembali ke kita. Dan 2.000 sehari, Masya Allah. Siap minat nih? Nggak ada yang minat lagi, ada saya sudah head begini. Siap minat? Terlalu keras. Silakan penelpon terakhir. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 022-2017-076. Dan bagi Anda yang sudah tersambung sahabat MK, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Di line telepon di 022-2017-076. Sudah ada yang bergabung, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan sahabat siapa di mana? Ibu Yuli dari Cimahi. Ibu Yuli di Cimahi, silakan Ibu. Ya. Bu, maaf ya nunggu lama, silakan Bu. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanyain ini. Saya punya ibu saya kebetulan sekarang lagi terbelit hutang. Hutangnya sama renten. Gimana saya harus membantunya gitu. Sedangkan mencoba untuk membayar dari hutangnya sangat banyak. Anaknya juga banyak, cuman nggak pada kompak gitu. Udah itu aja. Satu Bu, Ya. harus diawali dengan tobat dulu semuanya ya, terutama ibu yang berhutangnya dan anak-anaknya juga harus diawali dengan tobat. Satu-satunya yang bisa bayar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nanti membayar, digerakkan aja jalannya kemana. Lalu ada orang yang dibalikan hatinya untuk memikirkan dan melunasi. Ada jalannya aja, baik diduga maupun tidak diduga. Perbanyak tobat, perbanyak sholat, perbanyak munajat. Nanti ikhtiarnya terbimbing Bu. Ya. Dan ada doa-doanya, itu beneran Bu. Nah sebentar ini saya akan bacakan sebuah, ya. Ya. Nanti ada aja jalannya. Mungkin lewat lembaga, lewat perorangan. Tapi kalau Allah nggak ngebuka, enggak ya. Walaupun datang, enggak ada aja kebayar.
Begitulah, harus ke Allah dulu. Baik Bu. Ya, sebentar. Saya menulis doanya. Disimpan, ditutup aja. Mau bacakan ya Bu ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Perhatikan kisah ini. Ini Ustadz Suherman Arozi yang mengirim kepada grupnya Baitul Quran Darut Tauhid. Perhatikan Auf bin Malik Al-Syajai pergi menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasul, anakku pergi berperang bersamamu, tapi tidak pulang-pulang. Lalu harus bagaimana aku?" Lalu Nabi menjawab, "Engkau dan istrimu memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah." Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Lalu ia pulang dan mengajak istrinya memperbanyak bacaan itu. Istrinya pun amat menaatinya. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiba-tiba di tengah larut malam ada yang mengetuk pintu sambil membawa harta pampasan yang banyak. Ternyata ia adalah sang anak, sang putra, Malik bin Auf bin Malik. Lalu ayahnya bertanya, "Kok bagaimana bisa kembali?" Ia berkisah, dalam peperangan ia tertawan oleh musuh, lalu diikat dengan rantai besi yang kuat. Ia meronta untuk kabur, tapi tidak ada daya. Tibalah malam. Rantai itu berasa mengembang, sehingga ia bisa melepaskan diri dari tahanan, dan ia pun bisa lari dengan membawa pampasan dari musuhnya. Lalu ayahnya bertanya, "Bisa sampai ke rumah hanya semalam, padahal jaraknya sangat jauh." Lalu ia menjawab, "Malam itu seperti ada yang membawaku. Rasanya malaikat itu." Lalu Auf menemui Nabi, namun sebelum ia bercerita, Rasulullah bersabda, "Telah turun ayat tentang urusanmu dalam surat At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dan memberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ketahuilah, bacaan la haula wala quwata illa billah adalah pundi-pundi dari arsy, juga penawar dari 99 penderitaan, dan dari yang paling ringan yaitu rasa cemas. Cobalah hadirin, la haula wala quwatanya ini sampai ke lubuk hati, ketidakberdayaan, ketidakpunya kekuatan kecuali kalau ditolong Allah. Dan yang tidak berdaya itu bukan hanya kita, semuanya, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pendengar, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ini Ustadz Suherman Arozi itu Al-Hafiz, beliau yang banyak membantu para santri bisa menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Semoga Allah memberikan karunia istiqomah kepada beliau yang siang malam ya berjuang agar bisa dekat dengan Quran. Saya senang mendengar nasihat-nasihat beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duha yang maha baik, yang maha menatap, yang menggenggam segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Duhai Allah, berikanlah ketenangan bagi hati-hati yang sedang gelisah. Hujamkan hati yang yakin terhadap janji dan jaminan-Mu ya Allah. Ya Rob, tuntun bagi yang tersesat, raih bagi yang tergelincir. Ya Allah, bukakan hati yang masih tertutup,
sembuhkan hati-hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang sudah mati ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada para pendengar kami semua nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya yakin padamu, nikmatnya munajat, nikmatnya sedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah ya Syafi. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan kecukupan bagi yang dililit hutang ya Ghani ya Razak. Cukupi kami semua dengan rezeki yang halal barokah. Allahumma rzuqna istiqomah, karuniakan istiqomah ya Allah sampai husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.